Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wassalaman ala nabiyyina al-mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang terakhir ini kita akan mengkaji dan mengulas tentang 3 tokoh dari ranah Minang yang berjuang untuk kemajuan Islam, sehingga 3 tokoh yang akan kita bahas ini mendapatkan gelar pahlawan. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mengkaji tentang Tuanku Imam Bonjol. Beliau dilahirkan di Bonjol, tepatnya di daerah Pasaman, pada tahun 1772. Nama asli beliau adalah Muhammad Syahab. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang memahami ilmu agama secara utuh. Bahkan disebutkan bapak beliau seorang ulama besar yang diberi gelar sebagai Tuanku Imam. Bahkan seluruh masyarakat itu bertanya kepada bapak dan keluarga dari Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol tumbuh sebagai seorang anak yang betul-betul bersemangat dalam mengkaji keislaman. Bahkan beliau disebutkan menghafal Al-Quran di waktu beliau kecil, dan beliau membaca buku-buku akidah, buku-buku fikih ketika beliau masih kecil, yang diasuh oleh orang tua beliau sendiri. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tumbuh dewasa, kemudian sudah ada kematangan dalam kepemimpinan beliau, ada peristiwa yang amat besar dicatat di dalam sejarah. Pada tahun 1803 terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Padri. Di situ Imam Bonjol sebagai seorang pemimpin, dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwasanya Imam Bonjol adalah penggerak dari Perang Padri. Peristiwa Perang Padri terjadi disebabkan karena adanya politik adu domba dari Belanda. Ini menurut versi Buya Hamka, beliau katakan bahwasanya sebenarnya Perang Padri itu bukan perang ulama dengan kaum adat, tetapi adalah ulama dengan orang-orang Belanda yang menggunakan orang adat untuk diadu domba dengan ulama, sehingga perang tersebut berlangsung sangat lama. Ada yang menyebutkan perang tersebut berlangsung sejak 1803 sampai dengan 1821. Ada 18 tahun peperangan itu terjadi. Di sisi lain, ada yang menyebutkan bahwasanya peperangan itu disebabkan karena ulah dari kaum adat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan agama, perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai tatanan keislaman di daerah Minangkabau, sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Padri. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ketahui bahwasanya Perang Padri itu menghasilkan sebuah kesepakatan, yang kesepakatan itu sampai sekarang menjadi gaya hidup kita, menjadi sebuah prinsip hidup kita di dalam kehidupan di Minangkabau ini, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Itu disebabkan karena
kesepakatan yang terjadi ya, oleh para ulama dan ya kaum adat pada waktu itu. Sampai sekarang kita adopsi, sampai sekarang kita lakukan aturan itu. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belanda tidak ingin sebenarnya adanya kesepakatan dan ya adanya saling ya bahu membahu antara ulama dan kaum adat. Sehingga orang-orang Belanda mencari siapa penggerak di balik ini seluruhnya. Dan diketahui oleh mereka bahwasanya penggerak ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Sehingga Tuanku Imam Bonjol menjadi ya, orang yang pertama kali dicari oleh Belanda. Pada tahun 1837 Belanda pada waktu itu ya, menyerang benteng Bonjol di daerah Pasaman. Di saat itu mereka kesulitan untuk ya, menguasai benteng dari ya, Tuanku Imam Bonjol, sehingga mereka meminta bantuan kepada banyak orang. Sampai-sampai Belanda itu mengirimkan tentaranya dari tanah Jawa, bahkan mengirimkan pribumi dari Madura untuk berperang melawan ya, Tuanku Imam Bonjol. Dan pada waktu itu ya, memang ya, karena ya, sengitnya perlawanan, sengitnya peperangan pada waktu itu, sehingga benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Dan pada waktu itu ya, Tuanku Imam Bonjol diajak untuk berunding ya. Atas nama perundingan ya, Tuanku Imam Bonjol pergi untuk datang. Pada waktu itu terjadi di daerah Palupuh ya. Kemudian ya, Tuanku Imam Bonjol ya, ketika telah sampai di daerah kekuasaan Belanda, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Belanda bukanlah perundingan, tetapi itu adalah penangkapan dari Tuanku Imam Bonjol. Sehingga beliau diasingkan di daerah Ciamis, Jawa Barat pada waktu itu. Diculik, kemudian diasingkan, dipisahkan dengan masyarakat Minang, kemudian dipisahkan dengan tentaranya, dipisahkan dengan ya, masyarakat. Anggapan Belanda, kalau ini dipisahkan, Tuanku Imam Bonjol ini dipisahkan dari tanah Minang dan dari masyarakat Minang, niscaya pemberontakan menurut Belanda tidak akan terjadi lagi. Diasingkan ke Ciamis. Kemudian setelah itu beliau diasingkan ke Ambon. Setelah itu terakhir beliau diasingkan di daerah Manado, dan beliau meninggal di daerah Manado. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil pelajaran dari cerita Tuanku Imam Bonjol ini? Yang pertama adalah kegigihan beliau untuk mendakwahkan Islam. Beliau tidak ingin masyarakat Minang ini tidak mengenal Islam. Beliau tidak ingin masyarakat Minang ini jauh dari Islam. Beliau tidak ingin masyarakat Minang ini diinjak-injak oleh penjajahan. Untuk itu beliau berjuang keras bagaimana Islam ini tetap jaya di tanah Minang. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang kita ambil, bersemangatnya beliau dalam menerapkan atau mendakwahkan Islam ini. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Tugas penyebaran Islam bukan hanya dibebankan oleh para ustadz saja. Tugas untuk menyebarkan Islam bukan hanya tanggung jawab dari seorang ulama saja. Setiap kita yang mengaku sebagai Islam berhak dan wajib untuk menyebarkan keislaman bagaimanapun caranya. Ada yang dilalui dengan cara di atas mimbar, ada yang dilalui dengan cara menulis, ada yang dilalui dengan cara berdagang, ada yang dilalui dengan cara ya, sebagai seorang dokter dan lain sebagainya. Karena ada sebuah perkataan sahabat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, fi ayyi ardin taqa anta mas'ulun an islami ahliha. Di mana saja kalian berada, mau berada di tempat kerja, ya, kesehatan, kedokteran, pertanian, kemudian ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama, sebagai pedagang, sebagai orang yang kerja di bengkel, mekanik, kalian juga bertanggung jawab terhadap
keislaman negeri setempat. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang kedua ini kita akan mengkaji tentang seorang ulama dari kalangan wanita. Jadi ulama itu tidak hanya dari kalangan laki-laki. Ternyata dari kalangan wanita pun ada. Kalau dalam generasi sahabat yang menjadi ulama, wanita pada waktu itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berjalannya waktu muncul ulama-ulama dari kalangan wanita. Artinya dalam pendidikan keislaman atau dalam pendidikan sains dan lain sebagainya, seluruh laki-laki dan perempuan itu berhak untuk memiliki dasar keilmuan, sehingga saling bahu membahu antara laki-laki dan perempuan dalam menyebarkan keislaman dan saling membantu di dalam pembelajaran. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tokoh yang kedua, tokoh Minang yang kedua ini adalah ulama dari kalangan wanita. Beliau bernama Rahma Al-Yunisia. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan pada tahun 1900. Rahma Al-Yunisia merupakan seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang memahami ilmu agama. Bahkan disebutkan jarul keturunan beliau itu masih memiliki keterikatan dengan Haji Miskin, ulama dari tanah Minang. Kemudian beliau dibesarkan oleh keluarga yang betul-betul sangat antusias terhadap penyebaran Islam. Salah satu kakak beliau yang bernama adalah Zainuddin Labai. Zainuddin Labai ini adalah murid dekat Haji Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan Haji Muhammad Rasul, lebih tepatnya bapak dari Buya Hamka. Dan Zainuddin Labai ini juga pengajar pada waktu itu di perguruan Tawalib. Dan setelah itu beliau juga membuat sekolah sendiri yang bernama Diniyah School pada waktu itu. Dan keberlangsungan pendidikan Rahma Al-Yunisia setelah ayahnya wafat itu dijalankan oleh kakaknya yang bernama Zainuddin Labai. Zainuddin Labai ini juga guru dari Buya Hamka. Kemudian Zainuddin Labai mengajarkan kepada Rahma Al-Yunisia tentang bahasa Arab dan Latin. Dan sehingga Rahma Al-Yunisia ini tumbuh sebagai seorang wanita yang betul-betul taat kepada ajaran Islam, seorang wanita yang memiliki cita-cita yang tinggi, seorang wanita yang memiliki perancangan dalam hidupnya yang jelas. Dia ingin bahwasanya di tanah Minang ini memiliki pendidikan khusus untuk wanita. Pada waktu itu beliau merintis perguruan atau lebih dikenal dengan Diniyah Lil Banat, Madrasah Diniyah Lil Banat, atau lebih dikenal dengan Diniyah Putri di Padang Panjang. Pada tahun 1923 beliau merintis berdirinya Madrasah Diniyah Lil Banat. Apa alasan beliau mendirikan pesantren, madrasah, sekolah yang khusus untuk perempuan? Karena beliau meyakini bahwasanya yang pertama kali memiliki kewajiban untuk mendidik anak dan generasi penerus adalah wanita. Karena wanita itu adalah madrasah pertama dalam mendidik anak-anak. Sehingga dia memiliki keyakinan seharusnya wanita itu memiliki kafaah ilmu, memiliki kemampuan ilmu agama
lebih banyak sehingga mampu untuk mendidik anak-anak dan generasi penerus. Karena itu beliau mendirikan salah satu perguruan yang khusus untuk wanita diniyah putri atau madrasah diniyah lil banat. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai-sampai ditakuti oleh pendudukan Jepang. Di saat Jepang menjajah Indonesia, ketika itu Jepang meminta Rahma al-Yunisia untuk menjadikan sekolah diniyah putri ini di bawah kepemimpinan Jepang. Sehingga Rahma al-Yunisia menentang habis-habisan, menolak habis-habisan adanya wacana untuk menjadikan diniyah putri sebagai sekolah di bawah kepemimpinan Jepang. Kemudian pada waktu itu Rahma al-Yunisia disegani oleh Jepang karena seorang wanita yang tegas dalam memegang prinsip. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun 1949 beliau sempat ditahan oleh Belanda. Dan dalam tahun 1955 beliau menjadi salah satu anggota DPR dari Partai Masyumi pada waktu itu. Kemudian dan beliau juga pada waktu itu dianggap sebagai orang yang ikut bergeria di dalam pemberontakan PRRI pada waktu itu. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan diniyah putri ini, keberadaan madrasah diniyah putri di Padang Panjang memiliki gaung yang tinggi sampai tingkat internasional. Pada waktu itu Rahma al-Yunisia diundang oleh Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1957. Beliau diundang untuk hadir pada seminar pada waktu itu yang membicarakan tentang bagaimana kiprah perempuan dalam perjuangan Islam. Beliau presentasi di depan ulama-ulama senior di Mesir tentang perjuangan perempuan dalam menegakkan keislaman. Dan di saat itu Universitas Al-Azhar Mesir menjadikan Rahma al-Yunisia sebagai inspirasi untuk mendirikan fakultas lil banat, fakultas khusus untuk perempuan di Mesir. Sebelumnya yang berada di Universitas Al-Azhar Mesir adalah laki-laki saja. Tapi setelah Rahma al-Yunisia itu hadir dan menjadi salah satu sebagai pembicara pada waktu itu, akhirnya Universitas Al-Azhar Mesir membuka fakultas khusus untuk perempuan, fakultas Kulliyatul lil Banat, fakultas untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Setelah Rahma al-Yunisia menjadikan tema yang dia angkat membuat masyarakat Mesir pada waktu itu faham tentang perempuan. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar kehormatan, yaitu Syekhah atau lebih dikenal dengan profesor pada tahun 1957. Jadi seorang wanita yang berasal dari Minang, yang mengharumkan nama Minangkabau di Mesir pada waktu itu dan mendapatkan gelar profesornya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kita ambil dari apa yang terjadi pada Rahma al-Yunisia adalah, yang pertama adalah beliau seorang pejuang di dalam pendidikan. Beliau merupakan seorang pahlawan dalam bidang pendidikan untuk menyebarkan agama Islam. Beliau memiliki tekad yang kuat untuk menyebarkan keislaman ini dan mengajarkan Islam ini pada perempuan. Yang pada waktu itu tidak banyak orang yang
memiliki pemikiran yang sama dengan beliau. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disebutkan murid beliau yang pertama kali adalah ibu-ibu rumah tangga. Diajak untuk mengkaji tentang keislaman, diajak untuk belajar tentang bagaimana wanita mengenal ajaran Islam. Kemudian lambat laun sampai hari ini madrasah diniyah putri itu terus berjalan, terus mengembangkan pengaruhnya, terus mengembangkan pendidikan keislaman. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah wanita itu juga memiliki peran untuk pengembangan Islam. Wanita juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Seorang wanita akan menjadi guru, akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka anak-anak ustaz hendaknya senantiasa mempelajari keislaman. Tidak hanya pelajaran sains, tidak hanya pelajaran umum yang dipelajari, tapi pelajaran keislaman juga harus dipelajari, juga harus dibaca. Karena itu akan menjadi pegangan kita untuk mendidik anak-anak kita, akan menjadi pegangan untuk mendidik generasi bangsa. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi yang ketiga. Kali ini kita akan mengkaji pahlawan wanita yang juga berasal dari Minangkabau. Yang beliau ini juga tidak kalah semangatnya dalam memperjuangkan jati dirinya, keislamannya, untuk menegakkan keadilan, untuk menyebarkan kebenaran. Namanya adalah Rohana Kudus. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir pada tahun 1884. Dan beliau juga memiliki garis keturunan dan memiliki garis persaudaraan dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan sepupu beliau. Dan beliau juga masih memiliki ikatan saudara dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu adalah saudara seayah beliau. Dan beliau juga memiliki keponakan seorang penyair yang terkenal, yaitu Khairil Anwar. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini merupakan seorang wanita yang beliau fokus pada pendidikan dan pada surat kabar. Rohana Kudus. Kata Kudus ini diambil dari nama dari suami beliau yang bernama Abdul Kudus. Saking cintanya beliau kepada suaminya, beliau menyematkan nama suaminya di nama terakhirnya, Rohana Kudus. Beliau merupakan seorang wanita muslimah yang betul-betul taat terhadap agama. Sampai-sampai disebutkan pada umur 8 tahun beliau itu belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang Arab Melayu, belajar tentang tatanan keislaman, ajaran keislaman, untuk membekali diri beliau kelak menjadi seorang pendidik, menjadi seorang wartawan. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pada tahun 1918 beliau membuat pada waktu itu membuat surat kabar, yang nama surat kabar itu dicatat oleh sejarah sebagai Sunting Melayu. Pada tahun 1912, bukan pada tahun 1918, maaf. 1912 beliau membuat surat kabar yang bernama Sunting Melayu. Dan beliau giat sekali dalam menuliskan berita-berita tentang perjuangan, tentang kabar-kabar kemajuan dari apa yang telah
diterapkan oleh tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu. Sampai-sampai Belanda menganggap beliau ini sebagai ancaman. Sehingga Belanda pada waktu itu memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada beliau. Beliau dikatakan sebagai orang yang selingkuh, beliau dikatakan sebagai orang yang korupsi, ya. Dan beliau membelanya dengan tulisan beliau. Ya. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rohana Kudus merupakan seorang wanita yang taat kepada suaminya, yang cinta kepada suaminya, yang memegang teguh ajaran Islam dengan kuat dan memiliki pikiran supaya bagaimana tanah Minang ini bisa maju. Dan beliau membuat sekolah yang tujuannya adalah untuk menampung wanita-wanita dalam belajar. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merupakan wanita yang sering meliput berita. Sampai-sampai disebutkan ketika ada sebuah pencurian yang terjadi di Bukit Tinggi, beliau pergi meliput. Ketika terjadi kebakaran di situ, beliau pergi meliput. Dan pakaian beliau itu memiliki ciri khas yang berbeda. Beliau tetap memakai baju kurungnya, tetap menutup auratnya, dan beliau tidak malu dengan itu. Dan beliau mengajak kepada wanita untuk memiliki peran yang aktif dalam menyebarkan keislaman, dalam menyebarkan pendidikan, dalam menyebarkan berita-berita dengan cara yang benar. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini juga seorang wanita yang gigih dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Beliau pernah diancam oleh Belanda untuk diasingkan. Beliau pernah diancam oleh Belanda untuk dibunuh karena tulisan-tulisan beliau yang menyinggung pemerintahan Belanda pada waktu itu. Tapi tidak sedikit pun beliau gentar, tidak sedikit pun beliau mundur dari apa yang beliau yakini. Kalau kita lihat, itu seluruhnya berangkat dari penanaman nilai keislaman sejak kecil. Beliau sejak kecil sudah diasah, sudah diajarkan bagaimana yang hanya ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berada dalam posisi yang benar, manusia itu tidak perlu untuk ditakuti. Yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala jika kebenaran itu kita tutup. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat beliau meninggal pada tahun 1972. Sehingga beliau diberi gelar kehormatan 2 tahun setelah beliau meninggal. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memberikan gelar kepada beliau adalah wartawati pertama di Indonesia. Bahkan di tingkat nasional pun beliau mendapatkan gelar wartawan pertama dari kalangan wanita, adalah Rohana Kudus. Merupakan sebuah tokoh yang menginspirasi kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk agama Islam dan untuk bangsa ini. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup Rohana Kudus. Yang pertama adalah penanaman nilai-nilai agama dilakukan sejak kecil. Yang itulah yang terjadi pada Rohana Kudus. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, ketika dia telah menjalankan aktivitas kesehariannya, dia tetap menjaga nilai-nilai keislaman tadi. Sehingga tidak gentar dalam menyampaikan kebenaran, tidak takut dalam menyampaikan kebenaran. Karena dalam Islam diajarkan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu rasa pahit. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketaatan beliau kepada suaminya, kecintaan beliau kepada suaminya, sehingga dukungan itu beliau dapatkan dari setiap lini keluarga. Suaminya mendukung perjuangan dari apa yang dilakukan oleh Rohana Kudus. Anak-anaknya mendukung, keluarganya mendukung, karena kecintaan kepada suaminya mendapatkan ridho dari suami, sehingga dia betul-betul mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah
peran yang diambil oleh Rohana Kudus adalah sebagai seorang wartawan. Peran yang diambil oleh Rohana Kudus adalah sebagai seorang pendidik. Maka setiap kita memiliki peran masing-masing dalam menyebarkan Islam, dalam memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Maka pilihlah peran yang akan dilalui oleh anak-anak Ustaz untuk memberikan kontribusi kepada agama Islam dan kepada bangsa ini. Misalkan dalam bidang kedokteran, apa peran anak-anak Ustaz untuk mengambil kontribusi kepada Islam dan kepada bangsa ini? Misalkan mengadakan amal bakti, menggratiskan pengobatan untuk fakir miskin, atau sebagai seorang pedagang yang hasilnya setengah dari hasil perdagangannya diberikan untuk pengelolaan pendidikan Islam secara gratis, atau sebagai seorang guru atau sebagai seorang mekanik dan lain sebagainya. Setiap kita memiliki peran untuk kemajuan Islam dan kemajuan bangsa ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kelak menjadi penerus bagi mereka yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat Ustaz sampaikan. Ustaz mohon maaf jika dari pertama kajian kita sampai kajian ke-7 ini ada kata-kata Ustaz yang salah dalam rekaman ini, atau ada sesuatu yang keliru, itu datang dari Ustaz pribadi. Dan kalau itu kebenaran yang datang, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.